Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-116. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dalam pada itu Ki Wimbo Atmokolah yang memotong. Apakah kita memang menunggu pagi, menunggu orang-orang yang tertidur itu bangun? Mereka tidak akan bangun sampai esok siang, desis Resi Jolomanik. Tetapi kita jangan membuang-buang waktu. Resi Jolomanik pun kemudian telah bersiap, sementara Kanjeng Sultan Hadiwijoyo pun telah mempersiapkan dirinya pula. Ia sadar bahwa orang yang bernama Resi Jolomanik itu datang dengan dendam di hatinya, apalagi Haryo Wisoko telah berhasil membakar jantungnya dengan dongengnya yang beracun itu. Dalam pada itu Ki Gede Pemanahan mendengarkan pembicaraan antara Kanjeng Sultan Hadiwijoyo dengan Resi Jolomanik itu sambil tersenyum. Ia mengenal Sultan Hadiwijoyo dengan baik. Ia tahu benar bahwa Sultan Hadiwijoyo memang tidak tahan melihat senyum di bibir atau kerling di mata seorang perempuan. Tetapi agaknya yang dikatakan oleh Resi Jolomanik itu adalah dongeng yang memang sudah dipersiapkan lebih dahulu. Namun ketika Resi Jolomanik pun telah bersiap, maka tiba-tiba saja Ki Gede Pemanahan pun berkata, "Kalau tajam ilmu sirepmu tidak berhasil menusuk sampai ke jantung Kanjeng Sultan, maka kau berusaha menidurkannya dengan dongeng-dongengmu yang menarik itu, Resi." Wajah Resi Jolomanik menjadi marah, tetapi ia tidak mau melepaskan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Karena itu ia pun berkata, "Kenapa tidak kau bungkam anak petani dari Selo itu, Ki Wimbo Atmoko?" Ki Wimbo Atmoko pun telah melangkah mendekati Ki Gede Pemanahan. Tanpa berkata apapun juga, maka ia pun segera menyerang dengan garangnya. Ki Gede Pemanahan memang agak terkejut, tetapi ia masih sempat meloncat menjauh. Demikianlah, keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran di ruang yang cukup luas di Istana Pajang, di depan bilik utama Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. "Tinggal kita berdua, Kisanak," berkata Wasi Lengkoro. Ki Waskita sempat memandang Haryo Wisoko sejenak, namun Wasi Lengkoro itu pun berkata, "Jangan takut bahwa kami akan berkelahi berpasangan. Aku akan menghadapimu seorang lawan seorang." Sikap Ki Waskita yang tenang itu menunjukkan keyakinannya atas dirinya. Karena itu maka Wasi Lengkoro itu pun harus berhati-hati menghadapinya. Dalam pada itu, Resi Jolomanik pun telah bergeser pula dengan sorot mata yang membara, memancarkan dendam yang mendalam. Resi Jolomanik itu pun kemudian telah menyerang Kanjeng Sultan Hadiwijoyo pula. Yang masih berdiri bebas adalah justru Haryo Wisoko. Ketika ia mendekati Ki Wimbo Atmoko, maka Ki Wimbo itu pun berkata, "Jangan ganggu kami. Aku akan membunuh seorang Senopati Agung Pajang yang namanya Kawentar sampai ke daerah timur, Ki Gede Pemanahan. Dengan demikian, aku akan mendapat gelar pembunuh Senopati Agung." Haryo Wisoko tidak menjawab, tetapi ia justru berkata di dalam hatinya, "Biarlah mereka mencari kepuasan dari masing-masing. Aku akan menunggu.
Jika terpaksa aku melepaskan keinginanku untuk membunuh Pemanahan dan Hadiwijoyo dengan tanganku sendiri, apa boleh buat? Yang penting keduanya lenyap dari Pajang. Kemudian Benowo dan Sutowijoyo. Selanjutnya, tidak ada lagi yang dapat menghalangi aku. Karena itu, maka Haryowisoko itu pun justru menepi. Ia berdiri dengan tegang menyaksikan orang-orang berilmu tinggi itu berkelahi. Para prajurit dan pelayan dalam Pajang yang tertidur nyenyak sama sekali tidak terbangun. Bahkan seandainya mereka terinjak sekalipun. Dalam pada itu, Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan telah berada di padukuhan yang akan menjadi landasan serangannya atas pasukan yang mereka sangka dipimpin langsung oleh Haryowisoko. Sementara itu, orang yang disebutnya Ki Gede Pemanahan itu pun masih memegang pimpinan atas pasukan kecilnya. Meskipun setiap keputusan yang diambilnya adalah hasil pembicaraan antara Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan, dalam kesempatan yang sangat terbatas sajalah Ki Gede Pemanahan itu berhubungan dengan para petugas sandi yang sudah mengetahui siapakah sebenarnya orang yang disebutnya Ki Gede Pemanahan, sebagaimana para prajurit yang berada di dalam pasukan itu. Namun mereka justru mendapat tugas untuk menyebarkan kesan bahwa pemimpin pasukan kecil itu memang Ki Gede Pemanahan. Sementara itu para prajurit yang berada di Prambanan pun telah sampai ke tempat yang ditentukan bagi mereka. Ki Lurah Songgoboyo telah memerintahkan para prajuritnya untuk beristirahat. Sementara mereka yang bertugas menyiapkan makan dan minuman pun segera melakukan tugas mereka. Prajurit dari Prambanan itu menempatkan diri di banjar sebuah padukuhan yang diyakini oleh para petugas sandinya tidak akan berkhianat. Sebenarnya lah bahwa Ki Bekel dan para bebahu padukuhan itu berusaha untuk dapat membantu sejauh yang dapat mereka lakukan. Namun dalam pada itu, prajurit-prajurit muda yang belum berpengalaman itu menjadi gelisah. Mereka tidak setenang kawan-kawannya yang sudah lebih dahulu berada di dalam lingkungan keprajuritan. Mereka langsung dapat tertidur nyenyak, demikian mereka menjatuhkan diri mereka di atas tikar pandan yang digelar di pendopo dan ruang dalam banjar padukuhan. Sementara itu, Ki Lurah Songgoboyo telah mencari hubungan dan menghadap Raden Sutowijoyo dan Pangeran Benowo. Mereka pun kemudian telah menyusun rencana sergapan atas pasukan yang mereka duga dipimpin oleh Haryowisoko itu sendiri. Aku mohon Raden Sutowijoyo dan Pangeran Benowo mengetahui bahwa prajurit-prajuritku masih belum berpengalaman. Bersama-sama dengan prajurit-prajurit dari pasukan ini, serta prajurit-prajuritmu yang sudah berpengalaman, mereka akan menjadi berani dan yakin akan kemampuan diri. Mudah-mudahan Raden, jawab Ki Lurah Songgoboyo. Besarkan hati mereka, katakan bahwa mereka akan bertempur bersama-sama pasukan khusus yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan sendiri. Ya Raden, kami akan mencobanya. Ketika Ki Lurah Songgoboyo sampai di padukuhan tempat pasukannya singgah, maka ia masih melihat beberapa orang prajurit muda yang sama sekali tidak dapat tidur. Mereka berbaring dengan gelisah, sekali-sekali miring ke kanan, namun kemudian berguling ke kiri. Ki Lurah Songgoboyo menarik nafas panjang, namun ia berniat membesarkan hati para prajuritnya sebelum mereka berangkat ke medan perang. Ki Lurah sendiri masih mempunyai waktu sedikit untuk berbaring, tetapi begitu matanya terpejam, maka ia pun segera terbangun. Beberapa orang prajurit telah terbangun pula serta mempersiapkan diri mereka.
Ada yang memerlukan mandi di Pakiwan, tetapi ada yang berdesis. Buat apa mandi? Tubuh kita akan menjadi kotor oleh keringat dan debu, bahkan mungkin oleh darah yang mengalir dari luka-luka di tubuh kita. Tetapi kawannya yang baru saja mandi dan membenahi pakaiannya dengan rapi itu berkata, "Aku tidak mau mati dengan tubuh yang kotor." Tetapi kawannya yang lain berdesis, "Jangan berkata begitu." Namun prajurit yang baru saja mandi itu tertawa. Prajurit-prajurit yang berpengalaman itu ternyata masih sempat berkelakar. Mereka masih dapat tertawa. Ketika nasi masak, mereka pun dapat makan dengan lahapnya. Tetapi prajurit-prajurit muda yang baru itu nampak gelisah. Dalam pada itu, di Istana Pajang, pertempuran masih berlangsung. Namun Haryo Wisoko tidak lagi sekedar menonton. Ki Wimbo Atmoko yang berkeras ingin bertempur seorang lawan seorang dengan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo atau dengan Ki Gede Pemanahan ternyata telah terdesak. Keadaannya semakin lama menjadi semakin sulit. Ki Gede Pemanahan yang berilmu sangat tinggi itu dengan pasti telah mendesak Ki Wimbo Atmoko ke dalam kesulitan. Ki Wimbo Atmoko yang semakin mengalami kesulitan itu pun telah mempergunakan senjata, sebuah luwuk yang berwarna kehitam-hitaman. Namun Ki Gede Pemanahan tidak menjadi silau. Ia pun segera menarik pedang pendeknya. Dengan pedang di tangan Ki Gede menjadi semakin berbahaya, sehingga Ki Wimbo Atmoko semakin terdesak karenanya. Namun agaknya luwuk di tangan Ki Wimbo Atmoko itu mempunyai arti tersendiri bagi pemiliknya. Nampaknya luwuk itu dapat memperbesar kepercayaan dirinya, sehingga dengan luwuk di tangan, Ki Wimbo Atmoko menjadi sangat berbahaya. Putaran luwuk Ki Wimbo Atmoko itu bagaikan taburan kabut tipis yang mengelilingi tubuhnya. Gulungan asap yang kehitam-hitaman itu bergerak perlahan-lahan mendekati Ki Gede Pemanahan yang berdiri termangu-mangu. Namun Ki Gede sama sekali tidak menjadi bingung menghadapi gulungan asap yang kehitam-hitaman itu. Pedang pendeknya pun segera menyambutnya, sehingga terjadi benturan yang keras sekali. Ki Gede Pemanahan memang sempat terkejut. Ternyata ada semacam arus panas yang mengalir, bersumber dari benturan senjata yang terjadi itu lewat pedangnya, menyengat telapak tangannya. Ki Gede Pemanahan meloncat surut. Dipandanginya Ki Wimbo Atmoko yang sengaja tidak memburunya. Namun tiba-tiba saja terdengar ia tertawa sambil berkata, "Hahaha, jangan heran bocah dari Selo. Kau harus meyakini betapa luasnya langit dan bumi. Mungkin selama ini kau mengira bahwa ilmumu adalah ilmu yang tertinggi di dunia di samping ilmu Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Namun sekarang kau menghadapi satu kenyataan yang mungkin membuatmu kebingungan." Hehehe, apa yang membuat aku bingung, Kisanak? Ki Gede Pemanahan justru bertanya. "Jangan ingkar, Ki Gede Pemanahan. Kau akan segera kehilangan kesempatan." Ki Gede Pemanahan tidak menjawab, namun ia pun bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian gulungan asap yang kehitam-hitaman itu telah melingkari tubuh Ki Wimbo Atmoko lagi. Perlahan-lahan gulungan asap itu telah mendekati Ki Gede Pemanahan yang berdiri tidak terlalu jauh dari sudut ruangan. "Kau akan lari kemana, Pemanahan?" Terdengar suara Ki Wimbo Atmoko. "Terimalah nasibmu yang buruk itu." Ki Gede Pemanahan tidak menjawab, namun ketika gulungan asap itu seakan-akan menerjangnya, maka sekali lagi Ki Gede Pemanahan telah membenturkan senjatanya.
Namun benturan yang terjadi bukan benturan yang keras, tetapi benturan itu seakan-akan telah meredam tenaga yang dilontarkan oleh putaran luwuk Ki Wimbo Atmoko. Luwuk itu justru telah melekat bagaikan jari-jari seekor burung elang yang menyentuh getah yang mencengkeram dengan kuatnya. Ki Wimbo Atmokolah yang terkejut. Hampir saja ia kehilangan luwuknya, namun kemudian dihentakkannya tenaga dalamnya, sehingga luwuknya itu pun telah terlepas dari cengkeraman kekuatan yang tidak dikenalnya itu. Ki Wimbo Atmokolah yang meloncat surut, namun Ki Gede Pemanahan pun tidak memburunya. Sambil tersenyum ia pun berdesis. Hehehe, apa yang mengejutkanmu Kisanak? Persetan kau Pemanahan. Ki Gede tidak bertanya lagi, tetapi Ki Gede Pemanahanlah yang kemudian menyerang Ki Wimbo Atmoko. Pertempuran pun menjadi semakin sengit, tetapi putaran kabut yang kehitam-hitaman itu tidak lagi dapat dibanggakan oleh Ki Wimbo Atmoko, karena benturan-benturan yang terjadi tidak lagi banyak berarti baginya. Ki Wimbo Atmokolah yang justru telah terdesak. Bahkan pedang Ki Gede Pemanahan pun mulai dapat menyeruak putaran kabut tipis yang melingkari tubuh Ki Wimbo Atmoko. Ki Wimbo Atmoko yang terdesak itu pun semakin meningkatkan ilmunya. Bukan hanya dalam benturan yang keras saja, getar panas seakan-akan menjalar dari benturan yang terjadi lewat pedangnya, menyentuh telapak tangan Ki Gede Pemanahan. Namun asap yang tipis itu pun seakan-akan telah menjadi panas pula. Tetapi panas yang seakan-akan memancar dari putaran luwuk Ki Wimbo Atmoko tidak banyak mempengaruhi perlawanan Ki Gede Pemanahan. Meskipun keringat bagaikan terperas dari tubuhnya, tetapi Ki Gede Pemanahan mampu mengatasi pengaruh panas itu. Bahkan ujung pedang pendek Ki Gede Pemanahan telah sempat menembus perisai putaran luwuk lawannya dan bahkan menyentuh kulitnya. Ki Wimbo Atmoko berteriak nyaring. Kemarahannya menyala ketika ujung pedang Ki Gede Pemanahan sempat menggapai kulitnya. Ki Wimbo Atmoko terkejut. Ternyata Ki Gede Pemanahan memang seorang yang berilmu sangat tinggi, sehingga mampu mengatasi ilmunya, bahkan sempat melukainya. Serangan Ki Wimbo Atmoko pun menjadi semakin menghentak-hentak. Ujung luwuknya menyambar-nyambar dengan garangnya. Namun ternyata luwuknya itu tidak pernah menyentuh tubuh Ki Gede Pemanahan. Bahkan ujung senjata Ki Gede lagilah yang telah mengoyak kulit Ki Wimbo Atmoko. Sementara itu, Wasi Lengkoro masih bertempur dengan sengitnya melawan Ki Waskita. Tetapi juga Wasi Lengkoro menjadi heran bahwa lawannya itu masih mampu bertahan. Bahkan nampaknya Ki Waskita masih saja tersenyum-senyum. Agaknya Ki Waskita masih belum sampai ke puncak ilmunya. Haryo Wisoko yang menjadi gelisah itu tiba-tiba telah berdiri di sisi Ki Wimbo Atmoko. Katanya, "Aku tidak berniat mengganggu paman. Aku hanya ingin tugas kita segera selesai sebelum orang-orang yang tertidur itu terbangun." Ki Wimbo Atmoko tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa dirinya memang sudah terluka. Darah mengalir dari lukanya semakin lama semakin banyak. Karena itu maka Ki Wimbo Atmoko tidak menolak. Ia tidak dapat bertahan pada sikap sombongnya untuk bertempur seorang melawan seorang. Ia harus melepaskan keinginannya untuk mendapat sebutan pembunuh Senopati Agung Pajang. Demikianlah maka Ki Wimbo Atmoko dan Haryo Wisoko telah bertempur berpasangan melawan Ki Gede Pemanahan. Namun Ki Wimbo Atmoko telah terluka.
Darahnya yang mengalir dari luka-lukanya telah membuat tenaga dan kemampuan Ki Wimbo Atmoko itu menyusut. Tetapi ketika kemudian Haryo Wisoko melibatkan dirinya, maka Ki Wimbo Atmoko itu sempat bernafas panjang. "Jangan menyesali nasibmu yang buruk, Pemanahan," geram Haryo Wisoko. "Kelicikanmu bersama Panjawi yang didasari gagasan Juru Mertani harus kau tanggung sekarang. Dengan licik dan curang, anakmu membunuh Haryo Penangsang. Kau tidak dapat membedakan antara kelicikan dan siasat di dalam peperangan. Sementara Haryo Penangsang tidak mampu mengendalikan diri dan kehilangan penalaran yang bening. Itu bukan sifat seorang senopati yang membiarkan perasaannya berbicara tanpa pertimbangan nalar." "Persetan dengan egoanmu," geram Haryo Wisoko. "Apapun yang telah terjadi dengan Haryo Penangsang, maka kau akan mati sekarang." Ki Gede Pemanahan tidak menjawab lagi. Ia sadar bahwa kedua orang yang dihadapinya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Namun seorang di antara mereka telah terluka, sehingga ia tidak lagi mampu bertempur pada puncak ilmunya. Dalam pada itu, Resi Jolomanik pun bertempur semakin sengit melawan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Dendam yang menyala di hatinya telah mendorong Resi Jolomanik untuk dengan segera mengakhiri perlawanan Kanjeng Sultan. Namun Resi Jolomanik tidak dapat ingkar dari satu kenyataan bahwa Kanjeng Sultan Hadiwijoyo yang di masa mudanya pernah disebut Maskar Rebet itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dengan demikian, maka Resi Jolomanik tidak akan dapat memaksakan kemenangan dengan segera. Ia harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mengatasi tataran ilmu Kanjeng Sultan. Namun meskipun Resi Jolomanik itu selalu meningkatkan ilmunya, namun ilmu Kanjeng Sultan itu tidak pernah sampai ke puncak, sehingga masih saja mampu ditingkatkannya. Sedangkan Wasi Lengkoro yang semula tidak begitu memperhitungkan kehadiran Ki Waskita telah dipaksa untuk menjadi sangat gelisah. Orang yang disebut Ki Waskita itu ternyata mampu mengembangkan ilmunya sampai ke tataran yang sangat tinggi. Dalam pada itu, pertempuran itu pun berlangsung semakin sengit. Resi Jolomanik, Ki Wimbo Atmoko, Wasi Lengkoro dan Haryo Wisoko ternyata menghadapi kekuatan yang jauh lebih tinggi dari yang mereka duga. Menurut perhitungan mereka, di dalam bilik utama itu hanya terdapat Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Jika ada orang lain, maka orang itu adalah tentu seorang perempuan. Namun yang ternyata ada di dalam bilik itu adalah Ki Gede Pemanahan yang dikira sedang berada di luar kota memburu Haryo Wisoko. Ternyata bukan Ki Gede Pemanahanlah yang telah terkelabuhi, tetapi justru Haryo Wisoko sendiri. Dalam pada itu, maka malam pun menjadi semakin menyusut menjelang pagi. Cahaya fajar telah membayang di langit. Sementara itu orang-orang yang tertidur masih saja tertidur nyenyak. Meskipun demikian, Resi Jolomanik yang yakin bahwa kekuatan sirapnya akan dapat mengikat orang-orang yang tertidur itu sampai tengah hari. Namun jika matahari terbit, maka akan berdatangan para abdi yang bertugas untuk membersihkan lingkungan keraton. Ada di antara mereka yang tinggal di dalam lingkungan keraton itu, sehingga mereka pun tidak akan terbangun dari tidur mereka. Tetapi para abdi yang tinggal di luar keraton tentu akan keheranan melihat keadaan keraton. Jika keadaan itu didengar oleh para pemimpin pajang yang berilmu tinggi, maka keadaan akan menjadi rumit bagi mereka. Karena itu,
Maka Resi Jolomanik pun tidak ingin memperpanjang pertempuran itu. Ia harus segera mengakhirinya. Demikian pula kawan-kawannya. Ki Gede Pemanahan dan Ki Waskita itu harus segera dihabisi. Akulah yang harus segera membunuh Sultan ini lebih dahulu. Jika Karebet ini sudah mati, maka membunuh yang lain tidak ubahnya dengan memijit buah ranting. Dengan demikian, maka Resi Jolomanik itu pun segera merambah pada tataran ilmu puncaknya. Dalam pada itu, Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan telah mulai bergerak pula. Mereka sudah bersepakat dengan Ki Lurah Songgoboyo bahwa sebelum fajar mereka sudah harus bergerak. Sesaat menjelang matahari terbit, mereka akan mulai menyerang pasukan yang berada di Padukuhan di hadapan mereka yang dipergunakan sebagai pesanggerahan oleh Haryo Wisoko dan pasukannya yang kuat. Tidak ada masalah di dalam pasukan yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan, tetapi agak berbeda dengan pasukan yang dipimpin oleh Ki Lurah Songgoboyo. Ki Lurah harus membesarkan hati para prajuritnya yang nampak cemas karena sebagian besar dari mereka belum berpengalaman. Kalian akan bertempur bersama-sama dengan kawan-kawan kalian yang telah berpengalaman. Di samping itu, kalian akan berada di medan bersama-sama dengan pasukan yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan sendiri. Sebagian dari para prajurit yang belum berpengalaman itu memang menjadi berbesar hati, tetapi masih ada di antara mereka yang cemas bahwa mereka akan memasuki neraka yang bengis. Demikianlah kedua pasukan itu merayap mendekati Padukuhan yang akan menjadi sasaran serangan mereka. Mereka akan menyerang dari arah yang berbeda. Pasukan Ki Songgoboyo akan menyerang dari sisi selatan dengan pasukannya yang besar, tetapi yang sebagian besar dari mereka belum berpengalaman. Jika benturan telah terjadi, maka pasukan yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan akan memasuki medan dari sisi utara dan menutup semua jalan agar Haryo Wisoko tidak sempat melarikan diri. Pada saat langit mulai menjadi merah, maka kedua pasukan itu sudah bersiap di tempat mereka masing-masing, sebagaimana ditentukan menurut kesepakatan. Mereka tidak akan saling memberikan isyarat pada saat pasukan-pasukan itu menyerang. Ki Lurah Songgoboyo harus berpegangan pada waktu yang disepakati. Saat matahari terbit, pasukannya akan menyerang Padukuhan itu dari arah selatan, sementara pasukan Ki Gede Pemanahan merayap mendekati Padukuhan. Demikian pertempuran menjadi riuh, maka pasukan kecil itu harus segera memasuki Padukuhan. Pada saat yang demikian, di istana Pajang pertempuran antara orang-orang berilmu tinggi itu pun telah mencapai puncaknya. Resi Jolomanik yang ingin segera mengakhiri pertempuran telah mengeterapkan ilmunya gelap ngampar. Ketika Resi Jolomanik itu berteriak nyaring, maka istana itu pun telah berguncang pula. Benda-benda pun telah bergeser dari tempatnya. Bahkan ada guci tua yang terguling, mangkuk yang jatuh di lantai dan pecah berserakan. Tetapi ilmu itu tidak dapat menahan ilmu Kanjeng Sultan. Bahkan Kanjeng Sultan masih juga sempat berdesis. Ilmumu luar biasa, Kisanak. Bukan saja mengguncang jantung lawan, tetapi mampu menyentuh wujud kewadakan. Resi Jolomanik tidak menjawab. Ia sadar bahwa ilmu gelap ngampar itu tidak berarti banyak. Bahkan Ki Gede Pemanahan dan Ki Waskita itu pun tidak tergoyahkan. Karena itu maka Resi Jolomanik itu pun telah meniupkan aji alas kobar.
Kanjeng Sultan Hadiwijoyo terkejut. Jika aji alas kobar itu mempunyai sentuhan wadak, maka ruangan itu akan dapat terbakar. Bahkan istana seluruhnya akan dapat terbakar. Karena itu, ketika Kanjeng Sultan melihat tanda-tanda ilmu alas kobar akan diterapkan, maka Kanjeng Sultan pun segera memusatkan nalar budinya. Disiapkannya aji ricih. Demikian Resi Jolomanik menyemburkan api dari telapak tangannya. Maka ruangan itu tiba-tiba terasa menjadi basah dan dingin. Tidak ada air setetes pun di ruangan itu. Namun semburan api itu seakan-akan telah disiram oleh guyuran air dari 1000 air terjun di tebing gunung yang basah. Sesaat kemudian, api pun menjadi padam. Resi Jolomanik pun menggeram. Kemarahannya tidak tertahankan lagi. Karena itu dengan serta-merta Resi Jolomanik telah menyerang Kanjeng Sultan dengan lambaran aji rok-rok asem. Tetapi Kanjeng Sultan pun tidak tergetar karenanya. Bahkan ia masih sempat berdesis, "Rok-rok asemmu masih belum masak benar, Kisanak. Kau mengenal ilmu ini?" Kanjeng Sultan tidak menjawab. Namun tiba-tiba Kanjeng Sultan itu menghadapi Resi Jolomanik yang mengeterapkan aji rok-rok asem itu dengan kekuatan aji yang sama. Resi Jolomanik terkejut. Hentakan-hentakan ilmu Kanjeng Sultan itu ternyata telah menggetarkan pertahanannya. Aji rok-rok asem Kanjeng Sultan Hadiwijoyo itu ternyata lebih matang dari aji yang sama yang dikuasai Resi Jolomanik. Resi Jolomanik memang menjadi gelisah, tetapi ia tidak dapat berbuat lain kecuali menyelesaikan pertempuran itu, apapun akibatnya bagi dirinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.